Ini adalah Telaga Sarean ya. Saat siang hari ya, ini kita jam 2 ya sebetulnya. Kondisi terkini di Telaga Sarean tanggal 23 Januari 2023. Nah, ini spot yang akan kita tuju ya di sini ya. Nanti kita mulai take off drone. Kita selalu buang sampah pada tempatnya ya. Apalagi yang namanya sampah plastik, bila kalian ke sebuah tempat wisata seperti ini ya. Di sini sudah disediakan ya untuk sampah plastik atau sampah lainnya. Kalian boleh menikmati alam, tapi ya tetap harus selalu dijaga ya. Nah, ini ya. Sip, kita tutup. Nanti kita akan menerbangkan drone ya. Jadi ini konsepnya adalah collab dengan Jejak Bang Reza ya. Dia menggunakan drone Vimy SE 2022, sedangkan saya menggunakan Autel Nano Plus ya. Ini nunggu Jejak Bang Reza untuk arming drone ya. Arming drone. Wis gak usah terbang ado-ado, Bang. 300 meter ya. Wah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Kembali lagi di channel saya Tatapan Elang. Baiklah, seperti itu kali ini kalian akan saya ajak ini masih ada kaitannya dengan vlog saya sebelumnya ya, di Telaga Sarean. Seperti apa perjalanan kita saat menuju ke Telaga Sarean ya. Nah, saat ini saya ditemani dengan kawan saya Jejak Bang Reza. Silahkan, mungkin bagi kalian yang baru saja gabung di channel YouTube saya, sekalian dukung, subscribe, like, share channel Jejak Bang Reza ya. Ini saat kita menuju ke Telaga Sarean dan tiba-tiba ada kendala teknis pada motor saya, dan waktu itu tidak ada sambil menunggu sepeda motor saya jadi, kalian nerbangin drone ya. Nah, baiklah, seperti itu ini saat dimana posisi saya dengan kawan saya Jejak Bang Reza ya. Saat itu kita itu mau perjalanan menuju ke Telaga Sarean ya, dan tiba-tiba terhalang oleh trouble-nya sepeda motor saya, ban bocor ya. Jadi saya saat ini ngedrone sambil menunggu sepeda motor saya itu jadi ya, dengan Jejak Bang Reza dengan membawa drone-nya Vimy SE 22, dan saya menerbangkan drone-nya saya sendiri dengan menggunakan Autel Nano. Nah, saat ini point of interest saya itu adalah Gunung Pedes ya. Nah, Gunung Pedes ini terletak di Desa Mbuyut ya, Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di sini yang unik itu adalah Gunung Pedes itu, gunungnya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi dengan panorama indahnya sawah terasiring, dan di atasnya itu gunung perbukitan ya, perbukitan bebatuan ya. Dan kenapa dinamakan Gunung Pedes? Menurut konon ceritanya, dan saya telusuri di masyarakat ya, memang Gunung Pedes ini dulunya itu merupakan sarang kera ya. Jadi pedes itu istilah lainnya itu adalah kera ya, bahasa Indonesianya itu. Di puncak bukit terdapat sisa bongkahan batu mirip kursi menghadap ke Gunung Bayangkaki ya, yang dahulunya kursi batu itu adalah merupakan sarang kera ya, tempat berkumpulnya kera atau pedes tadi ya, dikarenakan populasinya terus bertambah dan merusak tanaman pisang, buah, dan sayur masyarakat setempat ya. Oleh penduduk, sarang tersebut dirusak dan hanya berbekas kaki-kaki kursi batunya saja ya. Jadi populasi kera semakin berkurang, lumayan banyak ya. Dan ya itu tadi, karena ada kera sangat mengganggu dan merugikan perkebunan masyarakat sekitar ya. Jauh sangat indah sekali ya itu ya. Dan Gunung Pedes ini letaknya itu pastinya tidak jauh dari pemukiman warga ya seperti itu ya.
letaknya di mana Desa Ngadirojo, kecamatannya ikutnya Soko Pulung ya. Nah, dan perlu kalian sedikit ketahui bahwa Gunung Pedes ini sebenarnya view yang dijual itu adalah perbukitan batu itu ya sebenarnya. Sebenarnya gunungnya itu nggak terlalu tinggi, cuma bagi kalian yang ingin merasakan sensasi mendaki atau hiking di Gunung Pedes, saya sarankan harus selalu hati-hati ya. Meskipun view-nya cakep ya, seperti itu ya, tempatnya cakep, tapi sangat berbahaya ya. Kalau salah sedikit kita melangkah itu pasti bisa jatuh ke jurang batu yang sangat dalam ya. Dan saran kami ya tetap selalu menjaga keselamatan. Dan mungkin bagi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Pedes ya, saya sarankan jangan lupa membawa air minum seperti itu ya, karena di atas itu tidak ada sumber air. Plus kalau bisa bawa turun sampah plastik ya, dan kaleng bila kalian ke atas ya. Ini salah satu untuk bentuk kita menjaga kelestarian dan kebersihan Gunung Pedes ya seperti itu ya. Nah, seperti inilah kondisi dimana saat kita menerbangkan drone sambil menunggu sepeda motor saya jadi ya. Jadi tidak jauh dari saya menerbangkan drone itu terdapat bengkel sepeda motor ya, tepatnya itu bengkel khusus ban sepeda motor ya. Nah, ini kita coba mendekat menyusuri melihat rumah warga ya. Nanti saya juga akan menampilkan drone teman saya itu waktu muncak di Gunung Pedes ya. Nah, ini saat dimana video drone kawan saya ya, Bang Reza, pastinya menggunakan Vimy SE 2022. Dan perlu kalian ketahui drone Vimy ini memang sangat handal sekali ya untuk jarak jauh terbang tinggi ya. Nah, seperti inilah kondisi terkini. Dan ini saat Vimy SE 2022 ngesut, dimana ini footage-nya ini adalah Telaga Sarean ya seperti itu ya. Jadi memang Vimy SE 2022 ini merupakan drone tipe jelajah ya. Ukurannya itu yang besar ya, dan pastinya untuk long ring ini pastinya kuat sekali ya. Ini saat drone kawan saya Bang Reza ini akan mau mendekati kapal nelayan ini ya. Jadi memang di Telaga Sarean itu telah disediakan kapal-kapal untuk para pemancing ya. Jadi ini disewakan ya. Kalau nggak salah itu sekitar 50.000. Kalian bisa mancing itu dari tengah-tengah telaga itu ya seperti itu ya. Jadi memang Telaga Sarean ini memang cocok sekali bagi kalian yang hobi mancing atau mancing mania ya. Silakan bagi kalian yang mungkin berasal dari luar kota Ponorogo ingin menyalurkan hobi mancing, silakan bisa datang ke Telaga Sarean ya. Tepatnya di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini saat drone kawan saya ini akan mencoba mendekati kapal nelayannya itu ya. Nah, ini sangat ini buat long ring cakep sekali ya Vimy SE 2022 ini. Dan kekuatan untuk menahan angin itu level 7. Jadi yang ya setiap drone itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dibanding dengan drone saya Autel Nano Plus, pastinya untuk jarak jauh ini lebih pede menggunakan Vimy SE 2022 ya seperti itu ya. Nah, seperti inilah kondisi saat dimana kawan saya itu mengesut pemandangan indahnya di Telaga Sarean ya. Insya Allah sangat indah sekali ya. Kita itu patutnya bersyukur ya, dikaruniai ya pepohonan yang subur hijau ya seperti ini ya. Dan memang Telaga Sarean ini meskipun telaga buatan ya seperti itu, tapi sangat indah sekali ya. Saya kesini itu sudah hampir 4 kali ini ya. Saya tidak bosan-bosannya. Dan kemarin sebenarnya rencananya mau mancing, tapi berhubung pancing saya itu ketinggalan, jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk ngedrone saja ya dengan kawan saya ini. Dan pastinya nanti saya akan tampilkan video drone saat dimana kita menerbangkan drone itu dengan menggunakan atau mengibarkan bendera merah putih ya. Nah, ini perlu tantangan yang cukup besar sekali ya seperti itu ya. Saat kita dimana terbang di Telaga Sarean itu, bila kita tidak observasi terlebih dahulu ya, pastinya drone yang dikhawatirkan itu bisa jatuh langsung di air telaganya tersebut ya, karena memang Telaga Sarean ini cukup luas ya. Saya waktu itu dengan jejak Bang Reza itu menerbangkan drone ya nggak sampai penuh ya, di tengah-tengah itu ya, sambil mengibarkan bendera merah putih ya. Insyaallah sangat indah sekali ya seperti itu ya. Ini tampilan dari aerial footage Vimy SE 2022. Dan nanti kembali lagi di Gunung Pedes ya, pastinya menggunakan drone saya Autel Nano Plus.
Nah, kembali lagi di Gunung Bedes dengan Autel Nano Plus saya ya, seperti biasa. Ini saat posisi dimana drone saya mau landing ya. Jadi waktu saya menerbangkan drone Autel Nano ini, saya kurang berani tinggi-tinggi ya, karena memang drone mini dan khawatirnya kalau kena hempasan angin itu bisa fly away ya, seperti itu ya. Meskipun drone Autel Nano Plus saya ini sudah didukung dengan jaringan tri-band ya, jadi insya Allah bila ada interferensi itu masih kuat ya, di area-area terbuka maupun di perkotaan seperti ini atau di desa seperti ini ya, di dataran tinggi ini insya Allah aman ya. Meskipun kecil tapi sudah di dilengkapi dengan jaringan tri-band ya, jadi salah satu pelopor drone dengan 3 jaringan ya, 5,2, 5,4, 2,4 Hz ya. Ini sangat oke sekali dan mungkin bisa jadi untuk contoh drone-drone lainnya ya. Jadi drone tri-band ini insya Allah untuk 5 sampai 8 tahun ke depan itu masih bisa eksis ya, seperti itu ya. Dan ya seperti inilah yang namanya drone, itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Drone Autel Nano saya ini seperti ini ya, bisa kalian bandingkan hasilnya dengan drone Vimy SE 2022 kawan saya Jejak Bang Reza. Ya sebenarnya untuk warna, saturasi warnanya itu tidak terpaut lebih jauh ya, cuma ya itu tadi Vimy SE 2022 keunggulannya dia kuat menahan angin itu level 7, sedangkan drone Autel Nano saya ini masih level 5 ya. Untuk sensor ya pastinya jauh lebih unggul Autel Nano ya, bila malam hari apalagi. Saya sudah sering kali membuat video drone malam hari dengan menggunakan Autel Nano Plus ya. Jadi ya itu tadi, semua drone itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan yang kita cari ya, seperti itu ya. Saya menggunakan Autel Nano Plus ini pastinya lebih simple, lebih ringkas ya, karena ukurannya yang mini dan tidak terlalu berat ya, 249 gram. Dan ya cocok sekali untuk kalian yang suka adventure ya, atau berwisata seperti ini ya. Tapi ya saya sarankan bila kalian menerbangkan drone mini itu ya sebaiknya jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi ya, karena kita nggak tahu ya udara di atas itu seperti apa ya, kondisi angin di atas itu seperti apa. Tapi untuk Vimy SE 2022 saya akui memang top untuk masalah jarak jauh dan ketinggian ini ya. Dan pastikan bila kalian mungkin ingin terjun ke dunia drone ya, dan ingin mempelajari sisi-sisi apa saja yang ada di dalam drone, mungkin bagi kalian yang mungkin baru saja terjun, itu yang saya sarankan itu selain untuk tujuan kalian punya drone itu untuk apa ya, pastinya sesuaikan dengan budget yang kalian punya ya. Karena drone itu sangat banyak sekali ya merek yang beredar di pasaran itu ya, mulai dari drone harga di bawah 500.000 ada, di atas 3 juta pun juga ada, ataupun bahkan di atas 10 juta juga ada ya, betul ya. Dan kalian jangan tergiur akan murahnya harga drone ya, karena ya seperti HP lah, seperti itu ya. Jadi ada harga, ada spesifikasi ya. Contohnya Autel Nano Plus saya ini ya bisa dibandingkan dengan iPhone ya. Terus Vimy SE 2022 kawan saya ini mungkin bisa dibandingkan dengan, atau mungkin bisa disarankan dengan HP Samsung ya, Samsung yang kelas mid-range itu ya. Nah seperti itulah yang namanya dunia drone itu ya. Jadi ada harga, ada rupa, ada harga, ada spesifikasi ya. Jadi bila kalian beli drone di bawah harga 500.000 ya memang murah, tapi kalian jangan mengharapkan ekspektasi terlalu tinggi bila kalian ingin membeli drone di bawah harga 500.000 ya. Soalnya banyak beredar di pasaran itu harga-harga drone itu sekarang murah banyak banget ya, tapi jangan salah bila spesifikasinya itu tidak seperti yang kalian harapkan ya. Nah ini kita menggunakan drone Autel Nano dan kawan saya di kiri saya itu ya, pastinya nanti akan menerbangkan drone, kita nanti berdua collab di Telaga Sarian ya. Nah ini saat dimana saya sudah mendekati spot yang akan kita tuju ya, yaitu adalah Telaga Sarian yang tepatnya di Desa Temon, kecamatannya ikutnya Kecamatan Sawu, kabupatennya Ponorogo ya. Dan memang kondisi jalannya itu seperti ini ya, seperti ya. Bila kalian menggunakan roda 4 pastinya tidak bisa dan sulit ya, bisa pun tapi sulit ya. Nah ini kita mewarkirkan sepeda motor ya, karena tadi saya berangkat dari Ponorogo itu sudah janjian untuk ketemuan di Pasar Pulung, dan kita menggunakan
roda 2 ya, lebih fleksibelnya dan lebih amannya ya. Nah ini saat kita mau menuju ke spot yang akan kita tuju, yaitu di Telaga Sarean ya. Nah untuk jarak tempuh sendiri dari tempat parkir sepeda motor tadi menuju ke spot yang akan kita tuju ini kurang lebih sekitar 2 kilo ya, dengan akses jalan yang bisa kalian lihat seperti itu ya. Jadi untuk trekking itu insya Allah masih aman, dan pastinya bila kalian kesini waktu musim penghujan ya selalu hati-hati ya, karena memang jalannya itu sebagian masih bebatuan dan masih pasir seperti ini ya. Jadi saya tidak merekomendasikan bila kalian kesini waktu musim penghujan ya seperti itu ya. Nah ini kita jalan menyisiri di samping-samping telaganya itu ya, itu telaganya itu sudah mulai terlihat ya seperti itu ya. Dan kalian tidak perlu khawatir ya, di sini memang sudah disediakan warung ya. Tapi waktu saya kesini kemarin dengan kawan saya itu warungnya tutup ya, mungkin karena sepi ya. Jadi memang kesini rame-ramenya tuh waktu hari Sabtu dan hari Minggu itu biasanya untuk wisatawan ya. Ini yang ramai itu di sini sementara masih para pemancing mania. Ini adalah Telaga Sarean ya. Saat siang hari ya, ini kita jam 2 ya sebetulnya. Kondisi terkini di Telaga Sarean tanggal 23 Januari 2023. Nah, ini kita masih melalui trek yang sudah dibuat oleh warga ya. Di kiri saya ini masih vegetasinya masih hutan lindung ya. Jadi memang Telaga Sarean ini adalah merupakan waduk proyek waduk Bendo itu ya, dampak dari proyek waduk Bendo. Jadi singkat cerita ya seperti ini seputar Telaga Sarean. Telaga Sarean ini terbentuk akibat dari dampak proyek waduk Bendo yang tepatnya di Kecamatan Sawu ya, di Desa Temon. Terus ya ini dulunya ini kabarnya ada 3-4 desa itu tenggelam karena proyek waduk Bendo ini, tapi semuanya sudah diganti oleh pemerintah ya, rumah-rumahnya itu, dan bahkan di sini juga ada pemakaman yang tenggelam, makanya dinamakan Sarean ya. Sarean itu istilahnya orang Indonesia itu pemakaman ya, nama lainnya itu ya. Tapi semuanya sudah terelokasi dengan aman ya, baik itu jenazahnya maupun rumah ataupun dulunya itu juga ada pekarangan warga dan peternakan, itu semuanya sudah diganti rugi sama pihak pemerintah pastinya ya. Nah ini kita saat menuju ke spot yang akan kita tuju, dan nanti di sana saya dengan kawan saya Jejak Bang Reza ini akan menerbangkan drone. Doakan semoga aman dan pastikan selalu ikuti terus channel YouTube saya. Jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Nah ini spot yang akan kita tuju ya di sini ya. Nanti kita mulai take off drone. Doakan semoga aman, lancar, dan bisa dapat footage yang bagus. Nah disinilah ya sebetulnya nanti saya dengan Jejak Bang Reza mulai menerbangkan drone, dan memang ini adalah spot yang akan kita tuju ya. Ini di belakang saya ini sebenarnya dulunya ada warung ya, ini berhubung mungkin karena sepi jadi tutup ya. Itu bisa kalian lihat di bawah saya itu ada pemancing ya. Jadi memang di sini itu ikannya banyak dan besar-besar ya sebetulnya, dan mayoritas itu yang paling banyak itu adalah ikan nila dan ikan tomblo ya. Nah nanti saya akan menerbangkan drone dari sisi itu ya, yang cukup cahaya pastinya dan agak ruang terbuka ya. Nah ini adalah kondisi terkini saat kita akan menerbangkan drone di Telaga Sarean ya. Nah ini saat dimana saya dengan kawan saya Jejak Bang Reza prepare ya, pastinya setelah observasi kita menentukan titik dimana yang tepat saat kita nanti menerbangkan drone agar kita bisa terbang aman dan pastinya menghasilkan footage yang bisa kalian nikmati ya. Dan untuk video bisa kalian saksikan di video saya sebelum-sebelumnya itu ya. Nah ini saat kita sedang prepare ya, pastinya nanti kita akan menerbangkan drone Collapse Vimy SE 2022 dengan drone Autel Nano Plus saya ya, tepatnya di Telaga Sarean, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah ini kita sedang prepare drone dan pastinya video untuk merekam kegiatan kita pastinya ya. Dan ya seperti inilah kondisi saat saya menempuh atau perjuangan saat saya menempuh ke Telaga Sarean. Nanti ya juga akan menerbangkan drone dengan mengibarkan bendera merah putih ya seperti biasa. Dan sebenarnya ini filosofinya ini itu sebenarnya hanya cuma untuk mengingatkan kita bahwa kita berasal dari Indonesia saja ya. Nah ini saat kita mau membuang sampah plastik ya,
Jadi di sini tuh sudah disediakan yang namanya tempat sampah ya seperti itu ya. Pastikan bila kalian ke tempat wisata seperti ini, jangan pernah meninggalkan yang namanya sampah plastik ya. Karena ya alam ini sebenarnya bisa kita nikmati, tapi ya kita harus ikut menjaganya ya, agar kelak anak cucu kita itu juga bisa merasakan atau bisa menikmati indahnya alam di Telaga Sarean ya seperti itu ya. Masya Allah, sangat indah sekali meskipun ini merupakan telaga buatan ya, tapi sangat cocok sekali untuk tempat wisata keluarga ya. Nah, sekian ya seperti itu ya liputan saya dari Telaga Sarean. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal Pasitaning Sun, lair batin wis gambuh ing jiwaning sun. Warok waskita mulat jagat gumulung, ana awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna jiwa lan raga, uga jatining menungsa. Aku bumi Ponorogo.